Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di video kali ini. Ini masih mau melanjutkan yang saya sampaikan di video kemarin ya, yang saya upload kemarin terkait yang disampaikan sahabat kita Bang Yato Nalung ya. Dan kebetulan di kolom komentar dikomentari oleh Bang Alteza, dan insya Allah di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk berdiskusi, membahas, merespon apa yang disampaikan Bang Alteza. Jadi poinnya beliau itu mengatakan pengen membahas, kita sama-sama bahas tentang poin-poin perkutut yang kemarin dikatakan oleh Bang Yato Nalo itu rawatan lama, katakan begitu ya. Kalau dalam kasustiknya Bang Yato Nalo itu 1 tahun ya, itu belum jinak dan gacor seperti yang diinginkan oleh setiap penghobi tentunya ya teman-teman. Dan di dalam video tersebut saya sampaikan tentang bahwa tidak sederhana untuk untuk mendidik perkutut sebagaimana yang kita inginkan. Saya katakan di situ ada kalimat, ada hal yang kompleks yang harus kita pahami, tidak kebiah-uyah dalam bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi nggak bisa digeneralisir, ada pemilahan-pemilahan tertentu. Nah, kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk mendiskusikan itu nih. Dan di kolom komentar tersebut ini saya garis bawahi apa yang disampaikan Cak Anto nih. Dan saya sepakat dengan rumus ini. Ini saya katakan ini sebagai rumus dasar merawat perkutut bakalan nih. Yaitu bagaimana rumus dasarnya, jinakin dulu baru dibikin gacor. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan kita bersama nih. Barangkali ada teman-teman yang sepakat dengan ini nih. Kalau saya sendiri sepakat dengan sampaikan Cak Anto ini, bahwa untuk mendidik perkutut kita yang masih dari bakalan itu jinakin dulu baru dibikin gacor teman-teman. Sebenarnya ketika langsung hanya sekedar dicantel nih kan, itu sebenarnya juga sudah ada nih perkutut yang sudah bisa gacor. Cuman problemnya ketika ini belum jinak nih teman-teman, ketika dia mentalnya tidak bagus perkutut tersebut, teman-teman akan punya problem ketika ada tamu datang misalkan ke rumah teman-teman. Dia akan ketakutan, sehingga ketakutan tersebut bisa menimbulkan perkutut tersebut stres. Nah, ketika perkutut stres maka gacornya akan hilang. Nah, inilah kasustik ini yang sering ditemui. Kadang teman-teman itu yang sudah nge-up perkututnya yang mau dimaharkan di medsos gitu, ketika didatangi oleh pembelinya, oleh buyernya, ditunggui itu nggak manggung, padahal ketika nggak ada bayarnya ini manggung. Lah ini mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami kasus semacam ini. Hal tersebut menurut saya kembali ke prinsip dasar tadi. Ketika kita melakukan tahapan yang betul, yaitu dijinakkan dulu, dibikin adaptasi dan mental yang kuat dengan lingkungan manusia dulu, baru kemudian concern fokus kepada gacornya, itu insya Allah problem yang saya sampaikan tadi tidak akan terjadi. Oke teman-teman, ini langsung saja kita ajak untuk berusaha detail memahami bagaimana kita di dalam merawat perkutut bakalan. Ini tentunya yang pertama ini bisa menjadi catatan kita bersama, yaitu mulai dari tahap awal memilih perkutut bakalan yang akan kita didik tersebut, karena ini punya pengaruh besar sekali. Di sini saya akan sampaikan ada beberapa catatan ya, berdasarkan yang saya amati, baik hasil dari saya bertanya kepada teman-teman yang lebih senior maupun yang pernah saya alami sendiri. Yang pertama ini saya akan ajak teman-teman fokus di memilih perkutut yang dari alam ya teman-teman. Nanti mungkin di next video kita akan fokus memilih perkutut yang dari ombyokan, yang dari rawatan perseorangan dan sebagainya gitu teman-teman. Dan kali ini saya ulang, di video ini saya ngajak teman-teman untuk berdialog, untuk berdiskusi bagaimana memilih perkutut bakalan yang dari alam, dari tangkapan alam. Oke teman-teman, langsung kita masuk ya ke yang saya sampaikan tadi, pembahasan intinya.
Yang pertama ini saya bagi ya, ada beberapa bagian di dalam kita memilih perkutut yang dari alam. Yang pertama ini adalah kualitas yang terbaik menurut saya, itu adalah ketika piyek, usahakan piyek yang masih dalam tahap lolohan. Jadi ketika teman-teman mengambil dari alam dan itu adalah piyekan, itu yang terbaik adalah ketika piyekan itu yang masih dari usia lolohan, karena ini tentu akan sangat berpengaruh di proses jinaknya tadi dan di proses adaptasi dengan manusianya. Tentunya akan lebih kuat karakternya terbangun di lingkungan manusia, dan ini adalah poin penting terhadap kualitas perkutut tersebut nantinya. Cuman kendalanya kalau dari piyek lolohan memang butuh ekstra kesabaran teman-teman, dan juga karena waktu memeliharanya itu teman-teman mulai bisa, berdasarkan pengalaman saya mulai bisa mendengar dia buka suara itu paling enggak di usia 6 atau 7 bulan. Teman-teman yang punya pengalaman lain silahkan dicantumkan. Kalau berdasarkan yang pernah saya amati itu sekitar 6-7 bulan baru bisa mulai mendengar suaranya. Sebelumnya hanya sifatnya ngikek teman-teman. Dan jadi harus puasa dulu, nggak bisa langsung. Teman-teman kalau ingin segera mendengarkan anggungannya ya, untuk piyekan ini harus berpuasa beberapa bulan agak lama gitu. Dan yang kedua, kualitas terbaik dari alam itu ketika teman-teman dapatnya itu dari pikat Jadi perkutut dewasa yang dari hasil pikat itu dari sisi mental dia jelas bisa diandalkan biasanya kualitas mentalnya. Yang kedua, perkutut tersebut tentunya dari sisi untuk mendidik gacornya nanti itu insya Allah akan lebih mudah. Dan di samping itu biasanya kalau teman-teman yang sudah profesional mikat itu kan sebelumnya mengamati dulu di lingkungan mana yang ada perkutut yang sudah mengeluarkan anggungan yang menarik, yang unik, yang bagus, yang diminati kan gitu. Jadi itu adalah poin pertama mengenai perkutut yang dari alam. Jadi usahakan kalau yang piyek dari lolohan, kalau yang dewasa itu dari pikat. Nah itu teman-teman. Nah kalau terpaksa tidak bisa mendapatkan yang itu, tentunya adalah kualitas yang kedua ya menurut saya, yaitu cari yang piyekan mandiri. Jadi saya membagi piyekan itu jadi dua Ini saya kasih sampelnya Kalau piyekan yang dari lolohan itu seperti apa, yang piyekan dari yang sudah mandiri itu seperti apa teman-teman. Silakan ayo kita agak mendekat. Nah ini yang di hadapan kita, kalau ini adalah piyekan yang dari lolohan Ini usia kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Ini kurang lebih 1 bulan. Di video yang lalu ini sudah saya sampaikan yang masih kemedom pada waktu itu saya ngetik videonya dia masih kemedom Dan ini sekarang 1 bulan, bulunya seperti ini tapi masih ada bulu-bulu lembutnya itu di sampingnya. Di keduanya ini kurang lebih usia 1 bulan itu semacam ini. Nah ini adalah sampel piyek yang dari lolohan teman-teman. Kalau ingin tahu proses pelolohannya ini ada di video-video yang sebelumnya, bisa di scroll teman-teman, bisa dicek Nah ini piyek yang saya ambil dari lolohan. Kemudian ada juga piyek yang kedua, yaitu piyekan yang sudah saya dapat dari mandiri. Yang sudah mandiri maksudnya seperti itu. Jadi ini riwayatnya didapat dari hasil di mulut Jadi pakai lem itu penangkapannya. Nah ini ketika saya tangkap ini sudah di usia bisa matok Di usia bisa matok sendiri kan gitu. Nah ini yang saya maksud piyek dari usia mandiri. Nah ini masih agak giras Nah di usia piyek yang semacam ini insya Allah ini nanti akan lebih mudah untuk kita didik atau untuk kita bikin, kita bentuk seperti yang umumnya diharapkan, yaitu bisa jinak dan gacor. Nah,
Tentunya nanti kita amati bersama saja bagaimana perkembangan piye mandiri yang saya rawat mulai dari mandiri ini maupun yang kita rawat dari lolohan itu. Nanti akan seperti apa hasilnya, kita bisa bareng-bareng ya. Kita bisa bareng-bareng selalu pantau di channel ini. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kalau dari alam itu susah untuk yang dapat dari pikat maupun dari itu tadi. Mungkin kualitas yang terakhir ini yang menurut saya itu yang dapat dari jaring atau dari mulut yang ngacak gitu. Artinya nggak bisa milih, secara mental kita nggak bisa milih, dan kebetulan jaring itu kadang dapatnya sudah usia dewasa. Nah dalam kasustik ini tentunya akan berdasarkan pengalaman yang sudah ada, tentunya ini akan punya tingkatan kesulitan yang lebih dibanding yang piyean yang tadi saya tunjukkan teman-teman. Nah itu tadi dari sisi dari sisi kita di dalam memilih perkutut yang langsung dari lokal alam. Nanti barangkali apa yang saya sampaikan ini masih ada yang mungkin kurang bisa dipahami oleh teman-teman, ya nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang tentunya banyak ya yang sudah punya pengalaman, yang sudah senior, saya berharap mau berbagi ilmunya di kolom komentar sehingga nanti bisa menjadi pengetahuan untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang belum mengetahui yang kebetulan mantau di channel saya. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu ya untuk pembahasan kita, diskusi kita terkait cara memilih perkutut lokal alam ya, yang dari alam gitu. Insya Allah next video kita akan coba membahas yang didapat dari Om Yokan ya teman-teman. Kita berjumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.